Menguji perbedaan perbandingan, atau bisa dibilang uji selisih perbandingan. Apa itu uji selisih perbandingan akan kita bahas di video kali ini. Baik, seperti biasa silakan subscribe bagi yang belum, nantikan video-video selanjutnya yang menjelaskan materi statistik 2. Oke, manfaatnya ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan persentase yang menyolok ataukah tidak antara dua kelompok yang sedang dipelajari. Hipotesis awal itu adalah sama, kurang lebih seperti yang dulu ya. Jadi dia itu adalah sama atau tidak ada perbedaan. Itu adalah hipotesis awal atau bisa dibilang hipotesis nol. Atau bisa dibilang tidak ada perbedaan antara perbandingan populasi 1 dan perbandingan populasi 2. Jadi lebih dalam lagi ya. Kemarin ada selisih rata-rata. Nah, kalau ini adalah selisih perbandingan, artinya dia itu ada perbedaan perbandingan. Jadi ada yang dibandingkan, kemudian dari perbandingan itu apakah dibedakan atau sama. Nah, di situ ya, jadi pasti lebih dalam lagi, pasti lebih detail lagi daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini hipotesis alternatif ya, jadi hampir sama. Seperti yang lalu, tidak sama, kemudian dia itu lebih besar dari, kemudian lebih kecil dari. P1 dan P2. P1 tidak sama dengan 2, P1 lebih besar daripada 2, atau P1 kecil daripada P2. Nah, ini rumus asalnya, ya, ini rumus asalnya. Nah, ini adalah rumus yang sudah jadi ya. X1 bagi N1 kurang X2 bagi N2. Kemudian akar P1 kurang P1 per N1 plus 1 per N2. P jika tidak diketahui, maka X1 plus X2 bagi N1 plus N2. Nah, jadi untuk mencari P, itu adalah X1 plus X2 bagi N1 plus N2. Nah, memang mau tidak mau kita itu harus mencari P dulu. Kalau misalnya dia itu tidak diketahui nilainya atau tidak ada nilainya. Jadi rumus ini tidak bisa kita selesaikan sebelum adanya P. Langsung ke ilustrasi. Penelitian yang dilakukan di suatu kota, ternyata hasil persentase dari 100 kaum ibu ada 68 orang yang lebih suka tepung 1 apabila dibandingkan dengan yang menyukai tepung 2. Penelitian di kota lain, hasil persentase 216 orang dari 300 kaum ibu ternyata suka tepung 1, sedangkan sisanya lebih senang menggunakan tepung 2. Jadi bisa dibilang ini adalah 68 orang yang suka tepung 1, kalau yang ini adalah 216 yang suka tepung 1. Jadi bisa dibilang ini sama-sama tepung 1 yang disukai ya. Dia ada dua merek, tepung 1 dan tepung 2, hanya saja kedua paragraf ini dia sama-sama menyukai tepung yang pertama. Dan kebetulan juga sama, di sini tepung 1 itu lebih banyak disukai daripada yang tepung kedua. Jadi di sini lebih besar tepung yang 1, yang di sini juga lebih besar tepung yang 1, lebih banyak suka maksudnya. Seperti biasa, taraf nyatanya adalah 0,05 untuk menguji apakah ada perbedaan yang nyata ataukah tidak mengenai persentase kaum ibu yang suka tepung A di kedua kota itu, atau tepung 1 ya. Oke, masukkan rumus, tapi seperti biasa ini tidak bisa kita langsung mencari Z hitungnya ya. Dan ingat ini harus ada hipotesisnya ya. Jadi bisa dilihat di sini apakah tidak sama, lebih besar dari, atau lebih kecil dari. Sebenarnya di sini tidak ada pernyataan mengalami perubahan, memang ya. Memang di sini tidak ada pernyataan mengalami perubahan, tapi dia juga bukan berarti ada pernyataan bahwa dia itu lebih besar atau lebih kecil. Ternyata di sini ada kata lebih suka. Tapi ingat di sini sama-sama lebih suka tepung 1 ya. Jadi paragraf pertama dan paragraf kedua dia sama-sama menyukai tepung yang 1 kan. Jadi bukan berarti tepung 1 itu yang akan menjadi acuannya. Tapi yang di sini adalah antara populasi 1 dengan populasi yang kedua itu apakah ada perbedaan atau tidak. Sehingga ya memang dari kalimat ini dia itu adalah mengandung pengertian tidak sama. Artinya dia itu bisa kedua-duanya. Bisa tidak ada perbedaan, bisa juga dia itu ada perbedaan ya. Jadi dari sini adalah apakah ada perbedaan yang nyata. Ya, sehingga di sini adalah uji dua arah. Oke, ini hipotesisnya. Jadi tidak ada perbedaan yang nyata dari kaum ibu yang menyenangi tepung 1 di kedua kota itu. Sedangkan yang hipotesis alternatifnya dia itu adalah ada perbedaan antara ibu yang menyukai tepung 1 di suatu kota itu. Ya, memang di sini kalimatnya agak rumit ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi di sini yang menjadi perhatiannya adalah tepung 1 ya, tepung 1, tapi ada perbedaan tidak antara kota yang pertama dengan kota yang kedua. Yang menjadi perhatian kita adalah tepung pertama atau tepung 1 atau tepung A. Jadi tepung yang kedua itu hanya perbandingan saja, makanya di sini uji selisih perbandingan. Nah, selisih perbandingan berarti dia itu harus ada dua minimal ya, dua populasi, dan dia itu ada dua bagian. Dua kota, dua tepung. Di kasus ini ada dua kota dan dua tepung. Nah, kemudian yang menjadi perhatian kita adalah apakah ada perbedaan di antara kota 1 dengan kota kedua yang menyukai tepung 1.
Ya, jadi seperti itu ya. Nanti ya silakan di intermezzo dilihat-lihat lagi. Perhatikan pembuatan keputusannya. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus mencari Pi dulu. Pi-nya adalah X1 plus X2 bagi N1 plus N2. X1 itu adalah 68. Bisa kita lihat di sini ya, 68. Kemudian yang X2 itu adalah 216. N1 adalah 100 dan N2 itu adalah 300 ya. Jadi X-nya ini ya 68 dan 216. Kemudian yang N1-nya adalah 100, N2-nya adalah 300. Jikalau misalnya kalian bingung bagaimana menentukan X dengan N, lihat aja intinya X itu adalah lebih kecil daripada yang N-nya. N itu bisa dibilang jumlah populasi, kalau X-nya itu adalah jumlah sampelnya. Nah, di sini populasinya adalah 100, sampelnya adalah 68. Begitu juga dengan yang ada di sini. Sampelnya adalah 216, populasinya adalah 300. Nah, seperti ini. Jadi 68 plus 216 bagi 100 plus 300. Sehingga 68 tambah 216 itu hasilnya adalah 284, bagi 400 hasilnya 0,71. Pas 0,71. Langsung kita cari Z hitungnya. Berarti X1 per N1 kurang X2 bagikan dengan N2. Nah, ini juga sama ya. Jadi 68 per 100, 216 per 300. Di sini bisa kita lihat bahwa kalau yang Pi ini dia langsung aja digabung, ditambah kan. Tapi kalau yang di sini dia tidak bisa digabung karena dia masing-masing terpisah. Ya, jangan sampai kita samakan. Bisa kita lihat kembali rumusnya. Nah, ini. Jadi yang Pi memang dia itu melekat, tidak ada terpisah. Langsung aja ditambahkan, bisa. X1 plus X2, N1 plus N2. Tapi kalau yang ini, X1 per N1 kurang X2 per N2. Sehingga bisa dibilang apa? Penyebutnya bisa berbeda. Tapi kalau ini tinggal ditambah, kalau ini tidak bisa langsung dikurang. Jadi dia harus disamakan penyebut dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa disamakan. Ini terpisah, ini digabung. Oke, jadi seperti ini, 68 per 100 kurang 216 bagi 300 ya. Sebenarnya bisa lebih gampang, langsung aja dituliskan. Cuman harus dipisah ya tandanya ya. Kemudian dibagi dengan 0,71. 0,71 itu adalah Pi. Pi yang barusan kita cari ini, 0,71. Kemudian 1 kurangkan dengan 0,71 ya. Jadi 1 kurangkan dengan 0,71 hasilnya adalah 0,29. Ya. Kemudian 1 per 100, ini juga ya 1 per N1 plus 1 per 300. Jadi bisa dibilang apa? 1 di sini adalah memang dari rumusnya. Ya, 1 di sini, 1 yang di sini, dan 1 yang di sini. Jadi memang rumusnya seperti itu. Jangan bingung dapat dari mana ya, memang rumusnya. 1 kurangkan 0,71. Di sini 1 per 100, artinya adalah N1. Kemudian di sini adalah 300 adalah N2. Ya, jadi sudah seperti ini, langsung aja. Seperti yang saya bilang tadi bahwa ini harus disamakan penyebutnya. 100 dan 300 itu penyebutnya berbeda kan. Sehingga kalau ingin disamakan lebih gampang kan. Karena di sini 1 dan 3 ya lebih baik kita pakai yang 300. Bisa juga dikalikan jadinya 30.000. Tapi menjadi besar kan penyebutnya. Kalau besar nanti otomatis akan atasnya besar. Nanti pembagiannya juga akan besar. Lebih aman, lebih simpel ya udah kita pakai yang sederhana aja. Yang 300 ya. Makanya di sini 300 dan 300. Ingat, karena ini disamakan penyebutnya. 300 bagi dengan 100 hasilnya adalah 3. 3 kalikan dengan 68 hasilnya adalah 204. Ya, 300 bagikan dengan 300 hasilnya 1 ya. Kalikan 216 jadi tetap. Ya, jadi di sini 204 dikurangkan dengan 216. Bagi dengan 300. Kemudian di bawahnya 0,71 masih sama. Kemudian 0,29 itu dapat dari 1 kurangkan dengan 0,71. Ini juga ya, 3 per 300 plus 1 per 300. Tiba-tiba 3 per 300. Ingat, karena ini disamakan penyebutnya. Ini juga sama, 300 ya. Menggunakan yang di atas. Jadi bisa dibilang antara yang di sini, di atas, dengan yang di bawah, itu sebenarnya hampir sama penyebutnya. Kita sama-sama menggunakan penyebut yang 300 ya. 300 bagikan dengan 100 hasilnya 3. 3 kalikan 1 hasilnya juga 3. 300 bagikan dengan 300, 1 ya. 1 kalikan 1, 1. Makanya di sini 1. 204 dikurangkan dengan 216 hasilnya adalah minus. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, jadi langsung aja kita masukkan. Kemudian bagi dengan akar dari 0,2059. 0,2059 dapat dari 0,71 dikalikan dengan 0,29. Ya, 0,2059. Kemudian 3 plus 1 itu hasilnya adalah 4. 4 per 300. Oke. Minus 12 dibagi dengan 300 hasilnya adalah 0,04 minus. Jangan sampai lupakan minusnya ya. Bagi dengan 0,2059 masih sama. Kemudian 0,0133. 0,133 itu dapat dari 4 per 300. Ya, 4 per 300 hasilnya adalah 0,0133.
Di atasnya masih sama, minus 0,04 bagi dengan akar 0,002745. Ini dapat dari 0,2059 dikalikan dengan 0,0133. Kemudian ini juga masih sama, bagi dengan 0,052395. Ini dapat dari akar 0,002745. Ya. Nah, hasilnya 0,04 dibagi dengan 0,052 itu minus 0,7634. Ini adalah Z hitung. Ingat, yang kita cari panjang-panjang ini adalah Z hitung. Nah, kemudian yang Z tabel. Z tabel itu, pertama kita harus tahu dulu ini uji dua pihak. Kenapa uji dua pihak? Karena di awal atau di penentuan hipotesis sudah kita tentukan bahwa dia itu adalah uji dua pihak atau uji tidak sama. Dia bukan mengandung lebih besar atau lebih dari ya, atau kurang dari. Distribusi normal, alfa yang 0,05. Ingat, uji dua pihak itu rumusnya adalah 0,5 dikurangkan dengan alfa bagi 2. Jadi 0,5 dikurangkan dengan 0,05 dibagi 2. Nah, inilah 0,025 itu hasil dari 0,05 dibagi dengan 2. Karena dia uji dua pihak. Ini juga sama, 0,5 dikurangkan dengan 0,025 dikurangi hasilnya adalah 0,475. 0,475 lihat di Z tabel to tail. Ya. Ini sekedar mengingatkan kembali, kita akan lihat Z tabel yang to tail. Nah, ini adalah Z tabel yang to tail. Ingat tadi nilainya adalah 0,475. 0,475 itu berada di sekitar sini ya. Bacanya dari dalam dulu, baru kiri dan atas. 0,475 itu kita lihat yang kirinya 1,9 ya. Kemudian yang atasnya itu adalah 6, berarti 1,96. Karena ini uji dua arah berarti dia plus dan minus. Makanya di sini adalah plus dan minus. Nah, ingat ini adalah Z tabel, jadi dia itu akan menjadi pembatas untuk yang diarsir ya. Ini 1,96 minus dan plus 1,96. Ini yang menjadi arsir ya. Kemudian tadi Z hitungnya adalah minus 0,763. 0,763 itu berada di kisaran yang masih yang polos ya, atau yang tidak berarsir. Nah, karena dia itu berada di daerah yang tidak berarsir, berarti H0 diterima, HA ditolak. Kalau H0 diterima, ingat kalimatnya, H0 diterima itu berarti tidak ada perbedaan. Artinya tidak ada perbedaan apa? Ya udah, berarti tidak ada perbedaan di antara kedua kota tersebut. Ibu yang menyukai tepung yang satu. Ya, jadi dia itu tidak ada perbedaan antara kedua kota itu untuk menyukai tepung yang pertama atau ya tepung yang A. Ya, kalau misalnya tidak percaya, kita bisa lihat kembali ya hipotesisnya. Nah, seperti ini ya, tidak ada perbedaan kan? Intinya kalau kita ingin buat hipotesis lebih gampangnya gitu aja. Kalau H0 itu berarti tidak ada perbedaan atau dia itu sama saja. Nah, kalau misalnya H alternatif dia itu pasti ada perbedaan. Nah, perbedaannya itu bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, kalau di sini tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Kenapa? Karena memang tidak ada dijelaskan bahwa dia itu lebih suka tepung 1 dan tepung 2. Oke ya, jadi seperti itu ya. Ingat, tidak ada perbedaan. Itu H0. Nah, kalau kalimat lebih lengkapnya seperti ini. Tidak ada perbedaan yang berarti mengenai persentase dari kaum ibu yang menyenangi tepung 1 di kedua kota tersebut pada taraf nyata 0,05. Lanjut ke ilustrasi 2. Sampel random mengenai sejenis produk telah diambil dari dua kumpulan yang masing-masing dihasilkan oleh mesin A dan mesin B. Masing-masing dihasilkan oleh mesin A dan mesin B. Adapun hasil persentasenya adalah sebagai berikut. Mesin A diambil 200 produk di mana 19 yang rusak, sedangkan mesin B itu 100 produk, 5 yang rusak. Selidikilah dengan alfa 0,05 apakah kualitas produk yang dihasilkan oleh mesin A lebih baik daripada mesin B. Nah, di sini sudah ada pernyataan bahwa dia itu lebih baik, lebih besar, lebih tinggi, dan lain sebagainya kan. Kalau sudah ada pernyataan seperti itu, berarti dia adalah menggunakan pengertian yang lebih besar ya. Ya, pengertian yang lebih besar. Berarti dia itu adalah H0-nya tetap tidak ada perbedaan antara mesin A dan mesin B. Kalau misalnya yang alternatifnya adalah mesin A adalah lebih baik daripada mesin B. Makanya di sini PA lebih besar pada PB. Kualitas barang yang dihasilkan oleh mesin A lebih baik daripada yang B. Nah, kemudian sebelum lebih lanjut, kita sudah tahu di sini bahwa mana yang N. Yang N1 adalah 200, N2 adalah 100. Kemudian yang X1-nya adalah 19, X2-nya adalah 5. Seperti itu ya. Jadi sudah bisa kita tentukan. Ya, 200 itu adalah N, ya, sementara yang 100-nya itu adalah N2. 19 itu adalah X1, 5 adalah X2. Oke, ini juga sama, kita belum tahu Pi-nya. Kalau misalnya Pi-nya belum tahu, berarti langsung kita gunakan rumus yang Pi. Berarti 19 plus 5 dibagi dengan 200 plus 100. Ya, seperti ini ya, Pi-nya ya. 19 per 5, 200 plus 100. Ingat, Pi itu dia bergabung, jadi langsung aja kita tambahkan. 19 tambah 5 dibagi dengan 200 plus 100. Oke ya, jadi 19 plus 5 dibagi dengan 200 plus 100, hasilnya adalah 24 per 300. 19 tambah 5 itu 24.
200 plus 100 itu adalah 300. 24 per 300 hasilnya 0,08. Ini adalah nilai pi. Bisa lihat di sini ya, 19 plus 5 dibagi dengan 200 plus 100. Ya, seperti ini. Kemudian rumusnya itu adalah X1 per N1 kurang X2 per N2. Ya, ini juga sebenarnya kurang lebih seperti yang sebelumnya kita contohkan, tinggal diturunkan aja. Dan dia itu harus dikurang dan juga harus dipisah, ya. Ingat, pi itu dia bergabung, sementara kalau misalnya yang rumus ini Z hitung, dia akan dipisah. Jadi 19 per 200, 5 per 100. Dan dia itu akan dikurang. Kemudian dibagi dengan akar 0,08. 0,08 itu adalah pi yang barusan kita cari di sini, 0,08 ya. Kemudian 1 kurangkan 0,08 itu juga rumusnya 1 kurangkan 0,08 yang ada di sini. 1 per 200 yang di sini ya. Ingat, 1 itu adalah rumus yang memang sudah dari awal ada. Ini juga 1, ya 200, ini cukup menggunakan ini atau yang ini juga sama. 100-nya juga seperti itu. Kemudian harus kita samakan penyebutnya ya, 200 dan 100. Berarti kita menggunakan yang 200 saja. Ya, 200. Oke ya, samakan penyebutnya, berarti kita menggunakan 200. Oke, di sini masih belum 200 ya, masih 200 dan 100. Nah, sengaja saya masih jabarkan di sini karena kita ingin menggunakan bawahnya. 0,92 itu dapat dari 1 dikurangkan dengan 0,08 ya. Jadi 0,8 dikali dengan 1 kurangkan 0,8 itu hasilnya adalah 0,92. Ini masih sama, masih belum saya samakan. Nah, baru di sini yang akan disamakan. Jadi 200 dan 200. Nah, kita langsung lihat aja ke atasnya. 200 itu berarti bagikan 200 hasilnya adalah 1. 1 kalikan 19 hasilnya masih 19. 200 bagikan dengan 100 hasilnya 2. 2 kalikan 5 itu adalah 10. Makanya di sini 10 ya. Jadi 19 kurangkan dengan 10 bagi 200. 0,0736 dapat dari 0,08 dikalikan dengan 0,92 ya. Hasilnya 0,0736. Nah, kemudian pecahan ini harus kita samakan lagi penyebutnya. Ini juga masih sama 200 ya. 200 bagikan dengan 200 hasilnya 1. 1 kalikan 1 ya 1. 200 bagikan dengan 100 hasilnya 2. 2 kalikan 1 hasilnya ya 2. Oke, kemudian di sini ya. 19 kurangkan dengan 10 itu hasilnya adalah 9. Kemudian dibagi dengan 200. Bagi dengan akar 0,0736. 1 per 200 plus 2 per 200 ya. Jadi 1 plus 2 itu adalah 3. Kemudian ya sama-sama 200 ya. Jadi 3 per 200. 9 per 200 hasilnya adalah 0,045. Kemudian 3 per 200 itu hasilnya adalah 0,015. 0,015 kalikan dengan 0,736. Masih sama di sini ya. 0,736. Dikalikan dengan 3 per 200. 3 per 200 itu hasilnya adalah 0,015. 0,045 masih sama, bagi dengan 0,0736 dikalikan dengan 0,015 itu hasilnya adalah 0,001104. Diakarkan 0,001104 itu hasilnya adalah 0,0332. 0,045 dibagi dengan 0,0332 itu hasilnya adalah 1,354. Atau 1,35, itu juga cukup. Jadi hampir sama dengan yang lalu. Proses pengerjaannya itu ada di sini, kemudian di kanan, bawah lagi, kanan lagi, bawah lagi, kanan lagi, bawah, dan seterusnya. Sebenarnya kalian sudah bisa sendiri ya, cuman di sini sengaja saya jabarkan kembali agar bisa lebih jelas saja proses pengerjaannya. Agar dia itu terkesan tidak meloncat dan dia itu harus lebih teliti, harus lebih hati-hati melihatnya. Pembagiannya, ingat persamaan atau pecahannya, harus disamakan penyebutnya, kemudian juga di akar 0,0 dan seterusnya. Itu jangan sampai diabaikan atau jangan sampai tidak hati-hati ya. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi dari sini sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana hasilnya. Cuman di sini saya jabarkan kembali agar bisa lebih tahu, lebih jelas alur perhitungannya. Oke, kita sudah dapatkan Z hitungnya 1,354. Seperti tadi, berarti kita itu harus mencari yang Z tabelnya. Nah, ini kalau misalnya kita ingin mengingat-ingat kembali, ini masuk ke uji 2 arah atau uji 1 arah. Ini adalah uji 1 arah ya. Karena dia itu adalah hak alternatifnya PA lebih besar daripada PB. Nah, seperti ini ya. Jadi PA lebih besar daripada PB. Berarti dia itu adalah uji 1 arah. Uji 1 arahnya itu lebih ke kanan. Kenapa kanan? Karena hak alternatifnya itu adalah lebih besar. Tapi kalau misalnya hak alternatifnya itu lebih kecil, berarti menggunakan uji kiri. Ya, ingat itu saya cuma mengulang kembali ya. Kalau lebih besar berarti dia itu adalah uji kanan. Tapi kalau misalnya lebih kecil berarti dia itu adalah uji kiri. Ya, seperti ini ya. Makanya saya tulis di sini uji pihak kanan, distribusi normal alfa 0,05. Ingat kalau misalnya uji 1 arah atau uji pihak kanan atau kiri saja, berarti dia itu adalah rumusnya 1 dikurangkan dengan alfa langsung.
Nah, kalau uji dua arah kan berarti 0,5 dikurangkan dengan alfa bagi 2. Tapi kalau di sini tidak menggunakan 0,5 tapi 1. 1 dikurangkan dengan 0,05. Langsung alfanya tidak dibagi 2 karena dia itu hanya satu arah. 1 kurangkan dengan 0,05 itu 0,95. Kita ulangi lagi bagaimana cara membaca z-tabel yang one tail. Ya, ini menggunakan z-tabel yang one tail. Bagaimana membaca z-tabel yang one tail atau uji satu arah, kita akan ulang kembali. Z-tabel yang one tail, yaitu nilainya adalah 0,95. 0,95 itu berada di kisaran sini ya. Ini juga sama, membacanya dari dalam, baru kiri dan atas. 0,95 itu di sini, kemudian sebelah kirinya adalah 1,6, dan yaitu atasnya 5. Berarti 1,65 plus. Kenapa plus? Karena dia uji pihak kanan dan satu arah ya. Nah, makanya karena dia uji pihak kanan atau satu arah, berarti hanya satu dan sebelah kanan saja. Makanya kalau kita ingin menentukan uji satu arah atau uji dua arah, harus melihat hipotesis alternatifnya. Kalau misalnya hipotesis alternatifnya itu adalah lebih besar, berarti dia itu hanya sebelah kanan. Tapi kalau misalnya hipotesis alternatifnya itu lebih kecil, berarti dia itu sebelah kiri. Nah, karena dia itu H alternatifnya lebih besar, berarti dia hanya sebelah kanan. Satu arah dan hanya sebelah kanan. Ini adalah untuk mencari z-tabel. Z-tabel itu adalah acuan untuk yang diarsir ya. Makanya di grafik ini yang diarsir itu adalah titik 1,65. Berulang kali saya bilang bahwa kalau misalnya yang diarsir itu adalah menggunakan titik dari z-tabel. Oke, 1,65 plus karena dia itu kanan, kemudian nilainya tadi adalah 1,354. 1,354 itu berada di kisaran yang tidak berarsir atau polos. Berarti kalau misalnya tidak berarsir adalah H0 diterima, H alternatif ditolak. H0 diterima itu berarti tidak ada perbedaan. Ingat kalimatnya kalau misalnya H0 atau H awal atau hipotesis awal itu berarti dia tidak ada perbedaan. Nah, kalau di sini kalimatnya itu tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan apa? Berarti tidak ada perbedaan antara kualitas produk yang dihasilkan oleh kedua mesin tersebut. Atau kedua mesin tersebut tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Ya, seperti ini ya. Kan kualitas produk yang dihasilkan mesin lebih baik daripada mesin B. Apakah H0 diterima atau HA yang diterima? Nah, makanya di sini kalimatnya sebenarnya mengandung pengertian bahwa itu adalah hipotesis alternatif. Intinya, hipotesis 0 itu adalah tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya hipotesis alternatif itu dia pasti ada perbedaan. Nah, perbedaannya kita tidak tahu. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Atau dia tidak sama. Intinya tergantung kasusnya lagi. Oke ya, jadi seperti itu. Kita sudah lihat bahwa menggunakan uji dua arah dan uji pihak kanan ternyata dari dua ilustrasi ini tidak ada perbedaan. Atau bisa dibilang H0 diterima kedua ilustrasi tersebut. Ilustrasi yang pertama dan ilustrasi yang kedua. Dua-duanya H0 diterima. Kebetulan saja. Belum tentu akan pasti sama. Ya, belum tentu sama seterusnya. Atau di ilustrasi yang berikutnya. Tergantung dari datanya lagi. Oke, ini latihan 1 ya. Jadi latihan 1 itu mengenai observasi merek Samsung dan merek Apple. Di sini juga sebenarnya udah bisa kita lihat ya. Mana yang X, mana yang N. X itu adalah yang 260, itu yang N1 itu adalah 260, N2-nya adalah 320. X1-nya adalah 110, X2-nya adalah 200. Oke, langsung dikerjakan saja nanti. Latihan 2 juga begitu. Nah, sebenarnya latihan pertama dan latihan kedua itu mirip-mirip. Yang membedakannya itu hanya, yaitu uji satu arah atau uji dua arah. Kalau uji satu arah, uji yang kanan atau uji kiri. Nah, seperti itu. Tapi XN-nya itu hampir sama. Oke, segitu saja dari saya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah disampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya dan video-video selanjutnya ya.